Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai coding yang ada di Android Studio. Jadi di sini saya sudah membuat file baru dan nama WebKit 1 ya di sini. Lalu di sini kita akan membedah codingannya. Yang pertama dari activity main.xml dulu. Di sini terdapat XML version 1.0. Ini adalah sudah otomatis ya. Lalu di sini kita menggunakan linear layout, yaitu di sini linear layout itu berfungsi untuk mengatur tata letak agar nanti hasilnya sejajar, karena kalau menggunakan linear layout itu agak sejajar. Lalu di sini ada XML NS Android yang ada HTTP-nya. Di sini fungsinya yaitu untuk XML sendiri untuk menentukan namespace yang ada di Android. Lalu fungsinya HTTP ini yaitu untuk menentukan ruang. Jadi kita disimpannya di android.com, di APK, di REST dan di Android. Lalu di sini ada Android orientation yang kita isi nilainya dengan vertikal, yaitu orientasi barisnya ini vertikal, bisa juga dengan horizontal. Lalu yang selanjutnya ada Android layout wide dan height. Di sini menggunakan fill parent atau match parent biasanya. Di sini fungsinya untuk jadi ukurannya akan sesuai sama semuanya. Di sini kita menggunakan web view, yaitu menampilkan web browser. Di sini ada Android ID, ada add plus ID / webkit, yaitu gunanya untuk memberikan ID dengan kegunaannya masing-masing. Di sini ada sama lagi Android layout seperti yang ini ya, untuk menyamakan ukurannya. Lalu ditutup dengan linear layout. Pada main activity.java, di sini kita menggunakan package com.ita.webkit1, yaitu berfungsi untuk si package sendiri ini untuk mengelompokkan. Jadi kelompoknya ada di com.ita.webkit1. Nah, di sini saya menggunakan public class yang artinya dia bisa digunakan di semua kelas. Lalu digunakan di main activity. Extend sendiri ini berfungsi untuk memanggil fungsi kelas lain. Jadi si main activity ini akan memanggil pada kelas activity. Lalu di sini saya menggunakan web view browser yang nantinya akan menampilkan browser. Lalu ada override sendiri ini berfungsi untuk membuat ulang metode pada subclass. Jadi kita di sini menulis lagi metode apa saja yang akan digunakan. Lalu ada protected void on create bundle SSL, yaitu berfungsi untuk mengakses. Jadi dia bisa mengakses kelas lain tapi yang bersangkutan dengan protected void ini. Ada super.onCreate. Berarti di sini kita akan membuat method. Ada set content view, layout dan main activity. Browsernya ada web view, fin view by ID. Nah, lalu ada browser load data. Di sini kita memasukkan string ya. Ada tulisan pertama yang ditampilkan pada browser. Jadi tulisan ini yang nanti akan tampil. Kalau misalkan kita running
program ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia hanya menampilkan tulisan pertama yang ditampilkan browser kata-kata string yang ini langsung ke browsernya. Lalu saya juga ada file WebKit yang kedua. Nah, bedanya WebKit 1 sama 2 itu, kalau di WebKit 2 ini adanya Android manifest. Jadi kita mulai dari activity main dulu. Di sini activity mainnya sama ya, awalnya XML version ini memang sudah otomatis, masih menggunakan linear layout, agak sejajar. Lalu ini untuk penyimpanannya ada Android orientation, masih menggunakan vertical fill parent, ini masih sama seperti WebKit 1 tadi. Lalu kita masih menggunakan web view dan lain-lainnya. Lalu di sini kita menggunakan Android manifest juga. Jadi manifest ini berfungsi untuk menginformasikan, merubah kode versi aplikasi saat diupdate dan memberikan akses permission. Jadi di sini nanti kita menggunakan permission. Nih, use permission Android. Nah, di sini package-nya masih sama. Bedanya tadi WebKit 1, sekarang WebKit 2. Ada Android version code, yaitu untuk apa sih? Android version code ini untuk mengecek aplikasi ini bisa diupdate atau tidak, dan fungsi angka 1 di sini yaitu apabila diupdate itu satu tingkat di atas si versi ini, si versi yang digunakan. Lalu ada Android version name, yaitu menampilkan ke pengguna, jadi ini berupa string. Lalu kita menggunakan permission, yaitu izin ya si Android ini. Di sini Androidnya menggunakan permission internet. Lalu ada aplikasinya, aplikasi Android icon. Jadi di sini kita menambahkan icon. Untuk iconnya sendiri di sini saya menggunakan file bunny. Lalu ada Android label. Di sini Android labelnya saya menggunakan WebKit 2. Lalu ada sini menggunakan intent filter, yaitu berfungsi untuk aktivitasnya nanti bisa direspon. Lalu ada action Android name, lalu ada kategori. Setelah itu ditutup lagi. Di sini menggunakan use SDK Android min SDK version 9. Kalau misalkan kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Ini masih loading ya, untuk hasilnya masih kita tunggu. Karena di sini saya menggunakan main activity. Nah, pada si main activity ini saya menggunakan pada browser URL-nya ini saya menggunakan www.youtube.com, maka yang akan ditampilkan pada layar emulator ini adalah halaman YouTube.
isi ini masih sama seperti WebKit 1, hanya bedanya di sini ditambahkan URL. Kalau misalkan di WebKit 1 itu hanya menampilkan string, sedangkan di sini saya menambahkan URL, jadi akan ditampilkan halaman web browser yang dipintasi URL ini. Nah, tampilannya kan seperti ini karena memang saya mengambilnya dari YouTube. Mungkin sedikit penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.